Orang bilang, hujan itu membawa lagu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sedang rindu. Ada juga yang beranggapan kalau hujan adalah waktu yang pas untuk mengenang masa lalu. Hingga sekarang, aku tidak tahu siapa yang pertama kali menyimpulkan hal tersebut. Sebagian besar memang benar sih. Mungkin karena situasi mendukung, udara yang sedikit lembab, harum petrikor yang menyeruak ditambah tetesan air hujan yang jatuh bagai keping kenangan yang berhamburan dan menghipnotis pikiran. Apapun alasannya, aku tetap suka hujan. Aku suka aromanya. Mataku tak bisa lepas menatap butiran-butiran air yang menyentak dedaunan, menimbulkan suara gemericik yang indah saat beradu dengan tanah dan atap rumah. Hujan mengajarkanku banyak hal. Tentang kenangan, harapan, dan tentang seseorang. Ketika itu, aku sedang duduk di dekat jendela kelas, memperhatikan teman-teman yang asik main hujan. Saat itulah dia datang menghampiri. Hei Gunung Es. Sapanya santai. Aku yang tak ingin diganggu langsung menatapnya jengkel. Just leave me alone, usirku dalam hati. Tapi dia malah terkikik geli. Tangannya sigap menarik kursi, lalu duduk di hadapanku. Nggak terasa masa SMA kita akan berakhir. Raut wajahnya mendadak berubah sendu. Manik coklat muda yang biasa bersinar itu meredup seakan kehilangan energi. Ya, jawabku singkat melempar pandangan ke arahnya. Nih orang kenapa sih? Dia membalas lewat senyum yang dipaksakan. Itu artinya kamu akan bebas, karena aku nggak akan mengusik lagi. Kedua sudut bibirku tertarik ke samping. Baguslah kalau gitu. Hari-hari akan kulalui dengan nyaman. Tidak ada panggilan gunung es lagi. Tidak ada ocehan menyebalkan. Tidak ada yang akan menggeser posisiku di peringkat kelas. Tidak ada lagi dirimu. Harusnya aku lega. Tapi entah mengapa, justru setitik kesedihan yang malah merambat di hati. Semakin banyak seiring lebatnya hujan di luar sana. Dia tertawa hambar, lalu diam beberapa detik untuk mempertemukan pandangan denganku. Mulutnya mulai berceloteh lagi. Tahu nggak kenapa aku selalu gangguin kamu? Aneh. Nada bicaranya terdengar sangat serius dan tatapannya seperti tak sabar menunggu jawaban. Karena aku aneh, jawabku asal. Kepalanya menggeleng mantap, jari telunjuk dan tengah menaikkan frame kacamata yang menghiasi wajah tampannya. Karena aku ingin melihat ekspresimu. Tiap hari, kamu selalu memasang wajah datar. Jujur saja, aku lebih suka kamu marah atau tersenyum dan tertawa lepas karena ulahku. Itu membuatmu terlihat jauh lebih hidup. Asik bukan menjalani hidup tanpa topeng? Jadilah diri sendiri, karena ada seseorang yang selalu menganggapmu berharga. Dan dia berkata panjang lebar dengan gaya khasnya. Aku tak tahu apakah harus senang atau marah mendengarnya. Namun ada sesuatu yang tak ku mengerti. Perkataannya tiba-tiba membuat dadaku sedikit menghangat. Dan kehangatan itu akhirnya menular ke kedua pipi tanpa bisa dicegah. Dengan wajah memerah dan kulihat wajahnya juga bereaksi sama. Ya, mungkin ini terdengar konyol, tapi boleh aku minta satu hal? Tanyanya sedikit kikuk. Sebelah alisku terangkat. Apa itu? Kataku sedikit penasaran sambil terus menekan perasaan yang tak mampu dijelaskan lewat apapun. Menyaksikan semburat merah di wajah seorang pemuda adalah pemandangan langka bagiku. Begitu menenangkan, sekaligus mendebarkan, seperti halnya aroma hujan. Tolong jangan lupakan aku. Dan bisakah kamu menunggu hingga waktunya tiba? Dia mengucapkannya tanpa ragu. Dan sialnya, aku tak mendeteksi sinyal kebohongan di bola matanya. Aku tersedak napas sendiri. Oke, ini membingungkan. Tidak. Ini sangat
sangat membingungkan. Tapi kenapa? Kenapa aku malah mengangguk? Shit. Apa yang kulakukan? Aku menggeleng pelan, setelah itu menunduk dalam. Berusaha rileks dan berharap semoga degup jantungku yang semakin menggila ini tidak tertangkap indera pendengaranmu. Aira, sadar. Dia itu musuhmu. Iya, musuh yang tak akan pernah bisa kubenci. Dia tersenyum samar, lalu maniknya melirik keluar. Udah reda, ayo pulang. Katanya, seraya mengambil tas kemudian berjalan pergi. Bagas, terima kasih banyak. Akhirnya aku angkat bicara setelah mengumpulkan keberanian, mengabaikan debaran hebat yang kutahan setengah mati. Langkahnya terhenti tepat di depan pintu. Bayang tubuh jangkung itu begitu kontras. Kala diterpa sinar mentari senja, dia tidak berbalik. Tapi aku tahu dia sedang tersenyum lebar sekarang. Tangan kanannya terangkat dan membentuk isyarat oke. Kemudian, suara langkahmu perlahan menjauh. Aku hanya terkekeh sembari meraba pipi. Panas. Lucu rasanya bila mengingat kejadian beberapa tahun silam itu. Momen terakhir kita berinteraksi. Setelah itu, semua berjalan di dunianya masing-masing. Benar-benar putus kontak. Hanya lewat sujud panjang dan hujan saja kita saling menyapa. Sudahlah, yang penting aku sangat menikmati hujan hari ini. Dan tak henti-hentinya tersenyum membaca sebuah pesan di ponsel. Minggu depan aku akan datang bersama rombongan. Tunggu aku ya.